Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Islam, terima kasih sudah mengklik video ini. Sebelum mulai videonya, saya doakan semoga Sobat Islam semuanya selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam segala urusan. Jangan lupa untuk like dan share video ini agar kita selalu berbagi kebaikan dan inspirasi. Tidak seorang pun yang menyangka bahwa sore itu akan menjadi hari yang dikenang oleh ribuan orang di berbagai penjuru Iran. Matahari perlahan bergerak menuju ufuk barat, menyelimuti langit dengan cahaya keemasan yang hangat setelah beberapa hari cuaca tidak menentu melanda kawasan tersebut. Aktivitas masyarakat berjalan seperti biasa. Para pedagang masih menawarkan dagangannya, para pekerja bersiap pulang ke rumah, dan anak-anak berlarian di jalanan tanpa menyadari bahwa sebentar lagi mereka akan menyaksikan sebuah pemandangan yang membuat banyak orang terdiam. Semuanya bermula ketika seorang anak kecil menunjuk ke arah langit dan berteriak memanggil orang-orang di sekitarnya. Awalnya tak ada yang memperhatikan, namun perlahan semakin banyak orang mengangkat kepala dan menatap ke atas. Di antara hamparan awan putih yang bergerak perlahan tertiup angin, tampak sebuah formasi yang tidak biasa. Bentuknya samar pada awalnya, tetapi semakin lama semakin jelas hingga banyak orang yang menyaksikannya merasa bahwa awan tersebut menyerupai lafaz Allah dalam tulisan Arab. Dalam hitungan menit suasana berubah. Orang-orang menghentikan aktivitas mereka, sebagian mengangkat ponsel untuk merekam, sebagian lainnya hanya berdiri terpaku dengan mata berkaca-kaca. Ada yang menangis haru, ada yang melafalkan takbir, dan ada pula yang berdoa dengan suara bergetar. Foto dan video fenomena tersebut dengan cepat menyebar ke media sosial dan dalam waktu singkat jutaan orang di berbagai negara ikut menyaksikannya. Sebagian menganggapnya sebagai fenomena alam biasa. Sebagian lainnya melihatnya sebagai pengingat akan kebesaran Tuhan. Di tengah derasnya perdebatan itu, terdapat seorang ilmuwan atmosfer ternama bernama Dr. Daniel Harrison yang sedang berada di pusat penelitian internasional. Selama lebih dari 20 tahun, ia dikenal sebagai sosok yang selalu mengandalkan data, penelitian, dan hukum-hukum fisika dalam menjelaskan segala sesuatu. Ketika pertama kali melihat video yang viral itu, ia hanya tersenyum dan menyebutnya sebagai pareidolia, yaitu kecenderungan manusia melihat pola yang familiar pada objek acak seperti awan atau bebatuan. Namun entah mengapa kali ini rasa penasarannya tidak berhenti di sana. Ia mulai mengumpulkan berbagai foto dari sudut yang berbeda, mempelajari arah angin, kelembapan udara, tekanan atmosfer, hingga citra satelit yang merekam kondisi langit pada hari kejadian. Hari demi hari ia menghabiskan waktu di depan layar komputer, memeriksa setiap detail dengan ketelitian seorang ilmuwan. Semua hasil penelitian menunjukkan bahwa formasi awan tersebut memang dapat dijelaskan secara ilmiah melalui dinamika atmosfer dan pergerakan massa udara. Akan tetapi, semakin lama ia meneliti, semakin muncul pertanyaan yang tidak pernah terlintas sebelumnya di benaknya. Mengapa jutaan orang begitu tersentuh oleh fenomena tersebut? Mengapa sebagian orang menangis ketika melihatnya? Mengapa sebuah susunan awan yang terbentuk secara alami mampu membangkitkan emosi yang begitu mendalam? Pertanyaan-pertanyaan itu terus mengganggunya bahkan ketika seluruh data telah selesai dianalisis. Suatu malam, saat gedung penelitian telah sepi dan hanya cahaya monitor yang menerangi ruang kerjanya, Daniel kembali membuka foto langit Iran yang menjadi perbincangan dunia. Ia memperbesar gambar itu berulang kali, meneliti setiap lekukan awan yang membentuk pola unik tersebut. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bahwa ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan angka dan grafik. Ia mulai memikirkan keteraturan alam semesta yang selama ini menjadi objek penelitiannya. Ia merenungkan bagaimana miliaran bintang bergerak pada orbitnya, bagaimana hujan turun pada waktu yang tepat, bagaimana awan terbentuk dengan mekanisme yang begitu kompleks, dan bagaimana seluruh hukum alam bekerja dengan presisi yang luar biasa. Tidak lama kemudian, ia bertemu dengan seorang profesor Muslim yang juga merupakan ilmuwan terkenal. Dalam sebuah percakapan santai, profesor itu bertanya, setelah bertahun-tahun mempelajari alam semesta, apa yang paling membuatmu kagum? Daniel menjawab singkat, keteraturannya. Profesor itu tersenyum lalu berkata, keteraturan itulah yang membuat saya beriman. Kalimat sederhana itu terus terngiang di kepala Daniel selama berhari-hari. Ia mulai membaca berbagai buku tentang hubungan antara sains dan keimanan. Suatu hari ia menerima hadiah berupa terjemahan Al-Quran dari profesor tersebut.
Awalnya ia hanya membacanya karena rasa ingin tahu, tetapi semakin banyak halaman yang ia baca, semakin besar pula ketertarikannya. Ia menemukan banyak ayat yang mengajak manusia merenungkan langit, bumi, hujan, awan, gunung, laut, dan penciptaan alam semesta. Tema-tema yang selama ini ia pelajari melalui teleskop, satelit, dan laboratorium ternyata juga dibahas dalam kitab yang telah berusia berabad-abad itu. Malam demi malam ia membaca dan merenung. Semakin banyak pengetahuan yang ia miliki, semakin ia merasa kecil di hadapan luasnya alam semesta. Ia menyadari bahwa selama ini ia begitu sibuk mempelajari bagaimana alam bekerja hingga lupa mempertanyakan mengapa semua keteraturan itu bisa ada. Berbulan-bulan berlalu dalam pergulatan batin yang panjang. Hingga suatu pagi, saat matahari terbit perlahan di balik cakrawala dan cahaya keemasannya menembus lapisan awan tipis, Daniel berdiri sendirian memandangi langit. Saat itu ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Hatinya dipenuhi rasa syukur dan kekaguman yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Air mata mengalir di pipinya ketika ia menyadari bahwa pencarian yang selama ini ia lakukan ternyata bukan sekadar tentang memahami hukum-hukum alam, melainkan juga tentang mencari makna di balik semua keajaiban yang ia pelajari. Beberapa minggu kemudian, tanpa sorotan media dan tanpa kehadiran wartawan, Daniel mengunjungi sebuah masjid sederhana. Di sana, dengan suara yang bergetar dan mata yang dipenuhi air mata, ia mengucapkan syahadat. Hari itu menjadi titik balik dalam hidupnya. Ketika kabar tersebut akhirnya diketahui publik, banyak orang terkejut. Seorang ilmuwan yang dikenal sangat rasional kini memeluk Islam. Dalam salah satu wawancara, seorang jurnalis bertanya apakah awan yang membentuk lafaz Allah di langit Iren itulah yang membuatnya masuk Islam. Daniel tersenyum lalu menjawab, "Tidak, awan itu bukan alasan saya masuk Islam. Awan itu hanyalah awal dari perjalanan panjang yang membuat saya merenungkan alam semesta. Yang mengubah saya adalah kesadaran bahwa semakin dalam saya memahami ciptaan, semakin besar kekaguman saya kepada Sang Pencipta." Jawaban itu menyentuh hati jutaan orang di berbagai negara. Kisahnya menyebar luas dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Bagi sebagian orang, awan tersebut hanyalah fenomena alam yang kebetulan membentuk pola tertentu. Bagi yang lain, itu adalah pengingat tentang kebesaran Tuhan. Namun bagi Daniel, fenomena itu menjadi pintu yang membawanya pada perjalanan hidup yang sama sekali baru. Sejak saat itu, ia terus menyampaikan bahwa sains dan keimanan tidak harus saling bertentangan. Menurutnya, sains membantu manusia memahami bagaimana alam bekerja, sementara keimanan membantu manusia merenungkan makna di balik semua keteraturan yang ada. Dan hingga bertahun-tahun kemudian, orang-orang masih mengingat sore ketika langit Iren dihiasi awan yang dianggap menyerupai lafaz Allah. Sebuah peristiwa yang bukan hanya mengundang kekaguman jutaan pasang mata, tetapi juga menjadi awal dari perjalanan spiritual seorang ilmuwan yang menemukan jawaban terbesar dalam hidupnya melalui perenungan terhadap keindahan dan keteraturan alam semesta.